kasih buat para perwakilan seksi. Yang pertama kepada seksi kesejahteraan sosial yang sudah datang, dan yang kedua seksi kerohanian dan juga keagamaan, dan yang terakhir untuk notulen yang sudah menyempatkan waktu untuk datang. Pertama-tama, rapat kali ini kita selaku pengurus Tarka Desa Cijerah mau mengadakan kegiatan yang dimaksud untuk menyambut datangnya Maulid Nabi dan juga sekaligus untuk datangnya Tahun Baru 2016. Yang pertama, saya akan membacakan tujuan rapat terlebih dahulu. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi, perintah, dan juga pernyataan. Yang kedua, sebagai alat koordinasi antar intern dan juga ekstern. Yang ketiga, agar para warga dapat ikut berpartisipasi dalam menyambut datangnya Maulid Nabi dan juga dapat menyambut datangnya Tahun Baru. Selanjutnya, mempersiapkan suatu acara kegiatan. Sebelumnya, saya akan membacakan agenda-agenda rapatnya ya. Yang pertama, dibuka sesi pembukaan. Yang kedua, presentasi dari beberapa bidang. Terus selanjutnya dibuka sesi tanya jawab, dan selanjutnya kesimpulan, yang terakhir penutup. Rapat akan dilaksanakan selama 1 jam, kurang lebih 1 jam lah, 1 jam lebih 10 menit. Dibuka pada pukul 8 sampai dengan 8.10, pembukaan dari saya sendiri. Lalu 8.10 sampai 8.25, presentasi dari bidang usaha kesejahteraan sosial. Selanjutnya presentasi dari bidang kerohanian dan keagamaan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dan juga pembacaan kesimpulan dari notulen. Yang terakhir pembacaan kesimpulan dari saya sendiri. Yang terakhir, acara paling terakhir adalah penutup. Yang pertama, presentasi dari bidang kesejahteraan sosial, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaniati Munita, selaku dari bidang usaha kesejahteraan sosial. Di sini kami memiliki 3 acara. Acara pertama yaitu mengadakan kegiatan kerja bakti, kebersihan, dan penataan lingkungan. Yang kedua adalah bakti sosial, dan yang ketiga adalah jalan santai dan sepeda hias. Di mana tugas bidang usaha kesejahteraan sosial adalah menyelenggarakan aktivitas bantuan sosial dalam berbagai bentuk seperti santunan dan bantuan lainnya dalam momentum tertentu secara berkala. Yang kedua adalah membangun hubungan kerjasama pada setiap warga. Yang ketiga adalah mempererat tali silaturahmi antar warga agar terciptanya kebersamaan yang erat dan kompak. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Reca. Ya, terima kasih dari seksi kesejahteraan sosial. Selanjutnya presentasi dari seksi kerohanian dan keagamaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda, perwakilan dari bidang kerohanian dan keagamaan. Gini, kita itu kan akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, dari bidang kerohanian ini punya usul mau mengadakan acara perlombaan. Perlombaan seperti membaca ayat suci Al-Quran, lomba fashion show, lomba kaligrafi, dan juga pawai obor untuk semua usia. Sekian informasi dari bidang kerohanian dan keagamaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Presentasi dari berbagai seksi kan sudah diperjelaskan masing-masing. Kali ini dibuka sesi tanya jawab. Yang pertama untuk bidang kesejahteraan sosial, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Tadi kan dibahas ada lomba kaligrafi. Untuk persyaratan usianya itu gimana? Kalau masalah buat persyaratan usianya itu buat semua umur, tapi maksimalnya 15 tahun. Oke, itu bakal diadain lombanya di mana? Apakah di lapang atau di masjid? Di masjid ya. Oh iya. Saya juga ada pendapat atau usulan. Tadi kan bakal diadain lomba fashion show. Menurut bidang saya, gimana sih supaya fashion show itu menarik gitu? Gimana kalau fashion show itu dibuat pakaiannya dari bahan
seperti kayak bekas aqua atau seperti Koran, ya. koran kayak gitu. Jadi supaya lebih menarik dan memikat supaya warga tuh mengikuti gitu acara itu. Usulannya saya simpan dulu. Mungkin nanti saya akan memberitahukan kepada teman-teman yang lain bagaimana usulannya, mau diambil atau tidak. Cuman mungkin akan memerlukan waktu yang banyak kalau misalnya kita memakai bahan bekas, karena kan untuk membuatnya pun memerlukan waktu yang sangat lama. Mungkin nanti kita bakalan pikir-pikir lagi gitu. Oke, makasih. Terus kan tadi untuk ada pawai obor, itu kan katanya diikuti oleh semua umur. Kalau menurut saya, apakah tidak berbahaya anak kecil mengikuti pawai obor tersebut? Kenapa nggak cuma orang-orang dewasa atau para remajanya aja gitu yang mengikuti? Jadi anak kecil cuma menyaksikan saja gitu. Sebaiknya seperti itu kalau menurut saya. Begini, setelah saya lihat, kebanyakan anak kecil itu antusias sekali dengan pawai obor ini. Untuk masalah pawai obor, buat anak-anak kecil seperti di bawah umur 6 tahun, 7 tahun gitu ya, itu cuma buat ikut keliling-keliling aja gitu. Jadi nggak pegang pawai obornya. Kalau yang buat megang obornya itu kita aja yang remaja-remaja. Jadi cuma mengiringi aja. Iya, cuma mengiringi aja, ikut seru-seruan gitu. Terus gimana sih caranya ngajak warga gitu supaya ikut dalam berpartisipasi dalam lomba-lomba tersebut, sedangkan kan zaman sekarang udah modern gitu, anak-anak lebih terikat sama kayak handphone atau kayak gitu, gimana gitu supaya mereka tuh lebih antusias ke acara-acara yang seperti ini. Kita bakalan mengadakan suatu perlombaan yang beda dari yang lain mungkin ya, supaya mereka tidak terlalu bosan. Mungkin kan zaman sekarang anak kecil emang sudah mulai bermain gadget, suka kan. Kalau misalnya kayak dari perlombaan kayak gini kayaknya kurang diminati. Maka dari itu kita bakalan ngadain perlombaan ini secara apa ya, beda dari yang lain gitu, unik istilahnya gitu loh. Ada hal yang baru. Ada hal yang baru dari ya supaya mereka mengikuti. Terus mungkin dari hadiahnya, Iming-iming oleh hadiah. Iya. Lebih menarik. Iya. Ya, apa udah cukup pertanyaannya? Cukup. Oh, Terima ya. kasih. Ya, selanjutnya sesi pertanyaan yang akan diberikan untuk seksi kerohanian dan keagamaan, dipersilakan. Saya mau tanya sama bidang kesejahteraan. Tadi itu kan akan mengadakan lomba kerja bakti. Nah, gimana sih cara upaya kalian gitu supaya menarik warga itu supaya ikut dalam acara kerja bakti itu? Soalnya kan sekarang kayak pada males gitu sama ngikutin acara kerja bakti kayak gitu. Ya seperti yang dibahas tadi di bidang kerohanian dan keagamaan, di sini mungkin saya akan mengiming-iming hadiah bukannya karena apa-apa, tapi minat warga untuk kerja bakti itu sangat rendah gitu kan. Jadi kiranya di sini nanti kalau misalkan diadakan kerja bakti, kita akan menyeleksi per RT gitu. Jadi mana RT yang rapi, yang bersih. Nah, di situ kita akan berikan hadiah, tapi untuk hadiah itu di bidang saya belum tahu gitu bakal dikasih apa gitu, tapi untuk mengajaknya bakal diiming-imingi oleh hadiah supaya mereka lebih tertarik dan lebih maulah mengikuti kerja bakti ini, karena kan kerja bakti ini juga buat mereka sendiri, buat kesehatan mereka sendiri gitu. Lalu tadi kan akan mengadakan kayak kerja bakti gitu. Kerja bakti itu kan biasanya selalu dengan pengumpulan barang bekas. Nah, itu gimana sistemnya? Sistem ngumpulin barang bekas. Untuk kerja bakti, kalau untuk kerja bakti di sini sih kita bebas ya, mau misalkan warga mau yang di dekat rumah sekitar mereka atau mau ngikut membersihkan yang di lapangan. Tapi untuk barangnya di Tarka juga kita mempersiapkan sih, tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi untuk barang-barangnya ya kalau
Ya, nanti RT yang menghubungi warga perbagian-bagian RT masing-masing. Lalu untuk acara baksos itu acaranya mau kemana? Kalau Ke panti asuhan. ya, kalau baksos insya Allah kita udah rundingi, kita akan membantu korban-korban yang sangat membutuhkan, ya seperti yatim piatu atau penyandang cacat atau bisa jadi masyarakat yang sedang terkena musibah. Kita lebih mendahulukan yang benar-benar lagi membutuhkan untuk baksos tersebut. Terima kasih. Sudah dijelaskan ya, pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa dipertanyakan lagi selagi masih ada waktu. Saya mau nanya untuk bidang usaha kesejahteraan sosial. Untuk anggaran dana baksos itu didapat dari mana? Untuk anggaran dana baksos, kita kan di sini sebagai Tarka memiliki iuran di mana per bulan kita selalu kumpulkan. Nah, iuran tersebut kita akan berikan jadi dari iuran Tarka, dan yang kedua itu dari sumbangan sukarela setiap warga yang mau membantu dan berpartisipasi dalam acara kami. Apakah iuran warga itu dibatasi atau tidak? Untuk iuran kita tidak membatasi ya, karena di situ kan sukarela. Jadi semampunya warga, sebisanya warga. Sudah cukup dari notulen. Untuk bidang kerohanian dan keagamaan, saya ingin bertanya, untuk lomba baca Al-Quran itu, apakah ditentukan surat atau ayat yang akan dibacanya? Untuk membaca suci Al-Quran itu kita akan menentukan surat dan ayat-ayatnya. Walaupun usia tersebut masih muda atau udah tua itu sama saja. Sebetulnya kita bakalan melihat kemampuan dulu anaknya. Di kita kan udah ada kayak pengajian gitu kan, setiap Pengajian sore. rutin. Ya, pengajian rutin Kayak buat madrasah anak-anak. Ya, gitu. kayak madrasah. Kita bakalan minta datanya. Dan ternyata banyak anak kecil seperti umur 5 tahun itu sudah mulai membaca Al-Quran. Nah, ya mungkin kita bakalan tentukan sesuai kemampuan usia mah tidak ini. Saya juga ingin menyanggah yang daur ulang tadi, katanya fashion show ada daur ulang. Apakah itu tidak merepotkan bagi para pesertanya? Sebetulnya merepotkan kalau misalnya saya pikir, tapi dengan cara kayak gitu jadi kita bisa ngeliat kekompakannya, niatnya gitu, niatnya mereka mau ikut, kreatifnya, jadi mereka bisa mengeluarkan kreativitas mereka. Kasih. Ya, sudah cukup dari notulen. Ya. Ya, selanjutnya caranya pembacaan hasil rapat dari notulen. Dipersilakan. Jadi tujuan rapat di sini yang pertama untuk menyampaikan informasi, perintah dan pernyataan. Yang kedua sebagai alat koordinasi. Yang ketiga agar para warga dapat ikut berpartisipasi dalam menyambut Maulid Nabi dan Tahun Baru 2016. Yang keempat mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Pokok yang dibahas di sini pembahasan kegiatan dari bidang usaha, kesejahteraan sosial, kerja bakti, kebersihan, bakti sosial, dan jalan santai sepeda rias. Untuk bidang kerohanian dan keagamaan, diadakan perlombaan. Perlombaannya itu lomba baca Al-Quran, lomba fashion show, lomba kaligrafi, dan pawai obor. Ya, terima kasih kepada notulen. Jadi kan kita udah mengadakan rapat ini ya. Kita udah punya agenda buat menentukan harinya, tanggalnya juga sudah ada. Jadi kita sesuai semuanya udah dirapatkan, akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Desember 2015, yaitu bertepatan pada hari Sabtu dan juga Minggu. Barusan hasil kegiatannya yang pertama kan seksi kesejahteraan sosial. Pertama kerja bakti. Kerja bakti itu akan diadakan pada tanggal 26 Desember dan pengumpulan barang-barang baksos juga pada tanggal 26 Desember dan juga lomba baca Al-Quran dan kaligrafi di
Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember, yang pertama jalan santai dan sepeda hias, yang kedua lomba fashion show, dan di malam puncaknya nanti akan ada pengumuman lomba-lomba baca Al-Quran dan lomba kaligrafi, pengumuman fashion show pula. Lalu di malam puncak paling akhirnya akan diadakan pawai obor. Jadi sesuai hasil rapat kita kali ini, dimohon kerjasamanya dari seksi-seksi untuk memperbicarakan, terus untuk mengadakan kegiatannya tuh lebih baiknya ke depannya kayak gimana kepada anggota-anggota lainnya ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup aja rapat ini. Udah terlalu lama juga daripada pada capek ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.